Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai saat ini kamu dikepung oleh mereka di circlemu ya. Jadi aku ngerasakan energi dari beberapa kamu yang melihat atau menyimak readingan ini ya guys ya. Ada yang sepertinya ini lagi dikepung oleh orang-orang toksik ya di lingkungan kamu ya guys ya. Yang mana mungkin saja ini adalah tetanggamu ya, atau kawan-kawanmu yang sepertinya ini tidak menyukai dirimu, tapi mereka kayak bekerja sama untuk membuat kamu merasa tidak nyaman berada di komunitas itu atau di circle kamu ya. Bisa jadi juga seperti itu. Ini buat kamu-kamu yang resonate aja ya guys ya. Buat kamu-kamu yang tidak resonate ya kamu bisa skip, atau kamu juga bisa menyimak ya untuk menambah wawasan atau untuk mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu, sehingga kamu bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkin saja tidak baik untuk dirimu dan kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. So, bisa dijadikan ini sebagai pembelajaran buat kita semua. Nah, seperti itu ya. Oke, mari kita lihat energinya di sini. Well guys, sekedar informasi ya buat kamu yang mau request tema readingan tertentu ya, sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu. So, kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, terima kasih. Mari kita lihat di sini energinya ya guys ya. Ada apa aja gerangan ya di sini ya. Aku ngerasakan nih ada orang-orang yang sepertinya kayaknya mengepung kamu ya guys ya, mengepung kamu di circle kamu ya, sehingga kamu kayaknya sulit melakukan pergerakan atau tidak mudah buat kamu untuk bertumbuh dan berkembang, karena sepertinya ada mata-mata ya. Ada orang-orang yang kayaknya kepo banget dengan kamu, dengan kehidupan kamu, bahkan dengan urusan hidup kamu ya guys ya. Wah, di sini ada the strength ya, ada nine of wands, ada five of swords, ada eight of pentacles, ada the hangman, ada seven of pentacles, ada eight of wands, and the last one ada the tower. Well guys, you see, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi dengan readingan kali ini ya. So, di sini di antara kamu ini ada yang sepertinya pernah dikeroyok, atau sepertinya saat ini itu lagi dikepung sama beberapa orang ya yang berada di circlemu ya. Yang mana orang-orang ini sepertinya itu tidak menyukai keberadaan kamu ya guys ya. Mungkin awalnya ini hanya satu orang ya, satu orang yang tidak suka sama kamu, tapi kayaknya ngajak-ngajak orang-orang sekitar untuk ikut-ikutan memusuhi kamu atau membenci dirimu ya. Makanya sepertinya di sini kayak banyak mata-mata ya, atau orang-orang yang suka mengawasi gerak-gerik kamu gitu ya guys ya, karena mereka di belakang layar ini membicarakan dirimu, memperbincangkan kamu, ngegosipin kamu ya. Bahkan di sini mereka tuh kayak kepo banget ya tentang apa yang sedang kamu lakukan atau apa yang sedang kamu kerjakan. Ini penyebabnya bervariasi ya guys ya. Mungkin saja mereka ini sama-sama memiliki penyakit hati, atau orang-orang yang dikit-dikit kepanasan sendiri atau merasa sirik dengan kehidupannya orang lain gitu ya guys ya. Sepertinya di sini mereka ini bersatu ya untuk bisa membuat kamu terperangkap ya guys ya, dikonfirmasi oleh nine of wands ya, dimana orang-orang itu kayak mengepung kamu ya, kamu tuh kayak dikepung oleh mereka ya, sepertinya gitu loh guys ya. Yang mana ada orang-orang yang tidak cuma satu, tapi lebih daripada satu, itu memata-matai kamu atau memantau kamu ya. Dan mereka saling berbagi informasi tentang dirimu. Kayaknya kalau tidak membicarakan kamu sehari saja, itu kayaknya nggak lengkap, nggak enak, nggak nyaman buat mereka gitu loh guys ya. Karena sepertinya yang menjadi target utama itu adalah kamu ya. Mungkin kamu kehidupannya ini paling bersinar di antara mereka ya, paling menyala atau lebih baik ketimbang mereka gitu loh guys ya. Mungkin secara ekonomi ya, kamu mungkin di sini punya karir yang bagus ya,
kamu adalah seorang pekerja keras di sini ya guys ya. Kamu suka bekerja atau kamu ini lebih berfokus kepada pekerjaan sehingga itu menambah daya atau meningkatkan kualitas kehidupan kamu menjadi lebih baik lagi. Karena kamu semakin bekerja keras itu semakin kamu bisa menghasilkan keuangan yang baik dan itu memberikan efek yang positif terhadap kehidupan kamu. Kamu jadi kayak bisa hidup dengan layak ya, atau kamu bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya ya. Dan orang-orang ini merasa tidak nyaman melihat kamu yang kayaknya ini makin hari itu makin bersinar ya secara karir, bisnis atau pekerjaan gitu loh guys ya. Dan mereka ini orangnya sangat sensitif banget ya. Mereka adalah orang-orang yang peka gitu loh guys ya. Mereka merasa bahwa kalau kamu ini terus-terusan bekerja, bisa-bisa kamu akan menjadi orang kaya gitu loh guys ya. Atau bisa-bisa kamu ini kehidupannya itu semakin meningkat gitu loh guys ya. Dan beberapa orang ini membandingkan kehidupan kamu dengan kehidupannya mereka. Mungkin kamu itu terlalu berkembang ya kehidupannya gitu loh guys ya. Atau mereka lihat semakin hari kamu tuh kayak semakin bertumbuh dan berkembang gitu loh guys ya secara penghidupan gitu ya, dibandingkan mereka tuh kayak stuck, nggak bisa kemana-mana, kayak gitu-gitu aja gitu loh guys ya, nggak ada kemajuan, nggak ada perkembangan gitu loh guys ya. Dan mereka merasa bahwa wah ini nggak bisa dibiarkan kayak gitu loh guys ya. Jadi mereka tuh kayak gitu ya, wah ini nih harus ditahan ini atau wah ini kita harus bersatu nih untuk menghalangi orang ini maju gitu loh guys ya. Karena mereka adalah komplotan atau segerombol orang-orang yang berpenyakitan hati sepertinya ya. Karena mereka kayak merasa tersaingi sendiri dengan kehidupanmu ya. Padahal kamu hanya bekerja keras untuk bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Dan itu adalah hak setiap orang ya. Kalau mau mendapatkan kehidupan yang layak, kalau mau mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tentunya itu harus ditukar dengan yang namanya kerja keras dan jerih payah sendiri ya. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang sepertinya tidak suka berproses. Dan mereka ini lebih suka hal-hal yang instan gitu ya. Yang maunya tuh langsung jadi aja gitu loh guys ya. Mana ada ya guys ya kehidupan baik, kehidupan berlimpah, mendapatkan rezeki yang banyak dengan hanya berpangku tangan, gak ada ya guys ya. Atau menunggu keajaiban dunia ya, bintang jatuh dari langit, itu hanyalah hayalan belaka ya. Semuanya itu harus dikejar dengan yang namanya kerja keras ya. Dan apapun yang dihasilkan itu selalu berbanding lurus dengan apa yang dikerjakan. Nah seperti itu ya. Dan mereka ini kayaknya tidak suka dengan kamu berproses ke arah yang lebih baik ya, atau melihat kamu ini mengalami perkembangan ya di dalam kehidupanmu. Mereka nggak suka gitu ya guys ya. Dan mereka di sini selalu berencana untuk menggagalkan setiap usaha kamu ya. Mereka tuh terlihat kayak licik banget ya guys ya. Dan mereka tuh kayaknya senang gitu kalau melihat kamu mengalami stagnansi atau nggak bisa bergerak kemana-mana ya. Mereka itu berusaha untuk mengepung kamu agar kamu tuh nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bergerak. Dan mereka selalu berusaha untuk mengawasi gerak-gerik kamu agar kamu merasa nggak enak, merasa nggak nyaman, merasa nggak betah gitu loh guys ya. Mungkin ketika kamu keluar daripada rumah ya, kamu mungkin nganterin produk jualan kamu ya, atau kamu bekerja gitu ya guys ya. Ada saja orang-orang yang nangkring atau nongkrong itu ngeliatin kamu dengan sinis kah ya, dengan mimik wajah yang tidak senang, atau dengan ekspresi yang kayaknya itu mengintimidasi. Nah seperti itu ya. Jadi ada beberapa orang gitu loh guys ya yang melihat kamu dengan wajah yang sinis ya, yang kayaknya tuh pengen bikin kamu tuh merasa terganggu. Nah gitu loh guys ya. Mereka tuh seolah-olah kayak menjadi penguasa di circle itu gitu loh guys ya. Ibarat kata, lu jangan macem-macem nih, kami banyak di sini, kami bersatu ini ya, sebaiknya lu jangan terlalu bersinar deh, atau jangan terlalu menyala gitu loh guys ya. Seolah-olah ekspresi wajah mereka tuh mengintimidasi kamu dengan kata-kata yang demikian gitu loh guys ya, yang pengen menunjukkan bahwa ada eksistensi mereka di situ. Jadi kamu harus tahu konsekuensi dari kamu yang terlalu bersinar atau terlalu menyala kehidupannya, tidak disenangin orang kayak gitu loh guys ya. Seolah-olah seperti itu gitu loh guys ya. Mereka tuh kayak tidak membiarkan dan tidak ingin membiarkan kamu itu bertumbuh dan berkembang. Makanya kan kalau kamu keluar rumah gitu ya guys ya, ada aja mata-mata yang tertuju ke kamu, atau kamu jadi pusat perhatian banyak orang gitu loh guys ya. Karena mereka di belakang layar tuh membicarakan kamu, terutama membicarakan perkembangan kamu saat ini ya.
Karena ada orang-orang yang iri hati, ada orang-orang yang sirik ya, suka sirik dengan kehidupan kamu, dan bahkan ada juga orang yang dengki di sini ya guys ya, yang berusaha untuk mensabotase pekerjaan kamu, yang berusaha untuk menggagalkan setiap rencana kamu atau setiap apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu usahakan. Dikonfirmasi oleh Seven of Pentacles. Mereka akan sangat senang dan sangat berbahagia sekali kalau melihat kamu tuh menderita secara finansial atau ekonomi. Karena yang mereka sirikkan adalah ekonomi kamu, perkembangan kamu secara finansial. Dan itu yang mereka takutkan juga gitu loh guys ya. Kalau finansial kamu tuh jadi lebih baik atau pentacles kamu tuh makin hari makin bertambah, dan mereka jadi kayak kalah saing ya, padahal mungkin mereka adalah orang-orang yang pertama berada di circle itu, atau mereka adalah orang-orang yang senior gitu ya guys ya, yang udah lama berkecimpung di bidang itu ya, atau berada di lingkungan itu, maka sepertinya kamu tuh nggak pantas kalau melebihi mereka. Nah, seolah-olah tuh kayak gitu loh guys ya. Makanya mereka gangguin kamu ya. Dan gangguin kamu ini tidak hanya secara perilaku atau tindakan-tindakan konyol mereka yang sepertinya itu aneh gitu bagi kamu ya guys ya. Tapi ini juga secara verbal atau kata-kata ya guys ya, yang mana ada kata-kata yang tidak menyenangkan ya guys ya, kata-kata buruk ya tentang dirimu ya. Mereka suka kayak ngegosip atau ngejelekin kamu ya, biasalah, namanya juga kan orang iri, orang sirik ya guys ya. Selalu saja menganggap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu salah di hadapan mereka, di mata mereka ya, karena dipengaruhi oleh subjektivitas mereka ya. Mereka menilai kamu tuh secara subjektif, bukan lagi secara objektif, dan itu dipengaruhi rasa iri hati mereka atau penyakit hati mereka yang berkembang biak yang semakin hari itu semakin subur, semakin hari semakin mereka rawat gitu loh guys ya. Dan itu ngepek ke kata-kata yang mereka lontarkan. Jadi mereka itu melontarkan kata-kata yang kayaknya menyebalkan, yang tidak menyenangkan. Bahkan ada beberapa dari mereka yang tidak segan-segan itu menyindir kamu ya, atau memberikan bullying gitu loh guys ya. Kata-kata yang nyelekit atau kata-kata yang menusuk, kata-kata yang pedas, yang bikin kamu tuh enggak nyaman gitu loh guys ya, mendengarnya ya, untuk mendengarnya. Nah, seperti itu ya. Dan di sini ya, mereka tuh kayak berusaha banget untuk bisa menghancurkan kamu ya guys ya, terutama dari segi pekerjaan atau karir bisnis gitu ya guys ya, karena mereka tidak ingin membiarkan kamu itu makin hari makin berjaya ya, atau mendapatkan keberhasilan, pencapaian-pencapaian di dalam kehidupan kamu gitu loh guys ya. Makanya mereka nih berusaha banget ya untuk menjatuhkan kamu atau menarik kamu ke bawah gitu loh guys ya, agar kamu tuh jangan terlalu berkembang kehidupannya. Nah, seperti itu. Masa sih ngatur kehidupan orang, kan itu nggak boleh ya guys ya. Kan setiap orang itu kan punya hak gitu ya, punya hak untuk bertumbuh dan berkembang, punya hak untuk berbahagia ya. Ngapain ngurusin urusan orang? Tapi yang namanya orang iri hati, ya orang yang sirik ya, dia kayak nggak punya rule atau nggak punya batasan ya. Jadi kayak semena-mena terhadap orang lain karena dia mengikuti hawa nafsunya semata ya, untuk iri atau sirik terhadap pencapaian-pencapaian orang. Jadi dia dan mereka ini kayak menghalalkan segala cara ya guys ya. Di sini dia tidak bermain sendirian, tapi bersama dengan orang-orang sekitar ya. Dia ngajak-ngajak orang sekitar ya untuk mengepung kamu gitu ya guys ya, agar kamu nggak bisa bergerak kemana-mana gitu loh guys ya, agar kamu mengalami kesulitan di dalam pergerakanmu ya, sehingga kamu kayak serba salah ingin mengerjakan ini, jadi serba salah ingin mengerjakan itu, jadi serba salah, kayak dimata-matain, karena kamu kayak dimata-matain sama mereka gitu loh guys ya. Dan orang-orang ini bersatu padu ya, semacam membentuk suatu pasukan atau bersekutu satu sama lain gitu ya guys ya. Itu karena mereka tidak mampu melawan kamu sendirian, tidak bisa menjatuhkan kamu sendirian, karena kamu ini dianggap rival atau lawan yang terlalu kuat ya. Dikonfirmasi oleh The Strength ya guys ya. Sebab kamu ini memang orang yang berjiwa kuat gitu loh guys ya. Mungkin kamu sudah mengalami pergejolakan kehidupan atau melewati masa-masa kritis ya, atau sudah mendapatkan yang namanya gempuran di dalam kehidupan ini yang membentuk kamu menjadi seseorang yang kuat atau strong ya. Dan itu membuat mereka sulit sekali untuk mengalahkan dirimu ya, sulit sekali untuk menjatuhkan dirimu ya. Sehingga mereka di sini ngajak-ngajak orang-orang ya, bahkan orang-orang yang nggak ada sangkut pautnya sama kamu atau tidak pernah terkoneksi sama kamu, bahkan kamu nggak kenal sama dia atau mereka, itu juga ikut-ikutan kayak mengepung kamu gitu loh guys ya, untuk memberikan informasi kepada satu orang atau beberapa orang yang kayaknya memiliki penyakit hati akut terhadap dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. So di sini kamu dikepung oleh mereka, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang sepertinya menaruh rasa iri hati terhadap dirimu,
terutama terhadap kesuksesan kamu dan pencapaian-pencapaian kamu ya guys ya. Dan di sini kamu tidak perlu berfokus sama mereka ya guys ya, karena mereka itu hanyalah sebatas tantangan atau rintangan yang melintas di dalam kehidupanmu ya. Jadi kamu nggak perlu tanggepin ya, kamu nggak perlu memberikan feedback apapun atau reaksi apapun terhadap mereka ya, karena mereka memang sengaja berusaha untuk mencari perhatian kamu atau mendapatkan perhatian kamu agar membuat fokus kamu menjadi terpecah gitu loh guys ya, agar kamu tidak karuan dalam bekerja gitu ya. Jadi mereka ini macam-macam kelakuannya ya, bahkan mereka berperilaku konyol layaknya seperti bocil gitu ya guys ya, aneh-aneh gitu ya guys ya, karena mereka berusaha untuk membuyarkan konsentrasi kamu dalam bekerja. Nah, seperti itu ya guys ya. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Leo ya. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Alright, what is message from the universe for you? Oke, di sini ada choice, ada boundaries, and ada learning. Alright, di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Kamu perlu memilih di dalam setiap perjalanan kehidupan kamu, apa yang ingin kamu lakukan atau apa yang ingin kamu kerjakan ya. Tentunya akan tersedia opsi atau pilihan-pilihan, itu semua kembali kepada dirimu ya, termasuk ketika ada orang-orang yang mencoba untuk mengepung kamu di area atau di circle di mana kamu stay saat ini ya guys ya. Kamu punya pilihan, apakah kamu ingin menanggapi mereka atau memberikan reaksi feedback terhadap mereka, atau kamu memilih untuk diam dan tidak mempedulikan mereka atau mengabaikan mereka. Masing-masing itu akan memberikan efek terhadap kehidupanmu ya guys ya. Kalau kamu memilih untuk memberikan reaksi atau feedback terhadap mereka, yang terjadi adalah kamu tidak akan fokus terhadap pekerjaan kamu atau terhadap apa yang kamu usahakan ya. Dan ada potensi kamu tidak bisa berkembang karena pemikiran kamu itu jadi terpecah atau fokus kamu tuh jadi buyar, sebab mood kamu akan terganggu ya. Dan ketika kamu bekerja dengan mood yang tidak baik, itu akan ngefek ke pekerjaan kamu. Kamu marah-marah, kamu merasa kesal, merasa dongkol, merasa sebel dengan kata-kata mereka atau dengan perilaku mereka, itu akan membuat kamu menjadi tidak konsentrasi terhadap pekerjaan kamu ya. Itu kalau kamu memberikan feedback atau reaksi ya, menjadi reaktif terhadap perbuatannya mereka gitu loh guys ya. Tapi kalau kamu memilih diam, memilih mengabaikan dan tidak mempedulikan mereka, mereka akan capek sendiri, mereka akan lelah dengan kelakuan mereka sendiri, karena mereka nggak mendapatkan perhatian dan reaksi apapun dari kamu, karena yang mereka harapkan adalah reaksi kamu ya, reaksi kamu untuk marah, reaksi kamu untuk merasa kesal, merasa bersedih gitu loh guys ya. Karena itu yang mereka cari agar bisa menghambat pertumbuhan kamu, terutama tumbuh kembang kamu dalam karir, pekerjaan, bisnis, atau apapun yang kamu kerjakan atau apapun yang kamu usahakan saat ini. Mereka sengaja memberikan gangguan-gangguan terhadapmu agar kamu itu tidak konsentrasi ya, agar kamu itu tidak karuan gitu loh guys ya. Ini adalah pilihan dalam bersikap ya, memberikan sikap. Kamu perlu tegas terhadap pilihan kamu ya guys ya. Artinya setiap pilihan atau setiap apapun yang kamu pilih itu akan memberikan efek terhadap dirimu sendiri, akan kembali ngefek kepada dirimu sendiri. Jadi kamu harus lebih cermat dan lebih selektif ya dalam memilih pilihan kamu, terutama dalam menyikapi perilaku dan perbuatan-perbuatan toksik orang-orang yang ingin menjatuhkan dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi di sini kamu mesti pandai-pandai dalam memilih dan memilah. Lalu di sini ada baiknya kamu set boundaries ya, atau menetapkan batasan yang jelas terhadap orang-orang yang ingin mengganggu kamu atau memberikan gangguan-gangguan terhadap pertumbuhan dan perkembangan kamu. Jangan biarkan mereka itu masuk ke dalam kehidupan kamu. Jangan buka akses untuk mereka-mereka yang ingin mengganggu kamu. Walaupun mereka berusaha untuk baik-baikin kamu, tapi kalau kamu sudah tahu niatnya mereka yang sebenarnya apa, misalnya untuk menjatuhkan kamu, lebih baik tutup akses, tutup pintu ya. Kamu harus lebih
tegas dan memperjelas batasan kamu ya, bahwa kamu nggak membiarkan orang-orang toksik itu mengacaukan hidupmu gitu loh guys ya. Mereka perlu tahu itu ya. Jangan kamu membiarkan orang-orang itu masuk ke dalam kehidupanmu dan berperilaku semena-mena terhadap kamu, mengacaukan kehidupan kamu atau ikut campur dengan urusan kamu gitu loh guys ya. Karena mereka nggak punya hak untuk itu ya. Jadi kamu harus bikin batasan yang jelas terhadap mereka, agar mereka tuh, sorry tuh saya, tahu diri ya terhadap posisi kamu gitu. Bahwa kalau mereka ingin berniat buruk terhadap kamu, itu nggak bisa, nggak boleh gitu loh guys ya. Kamu tetapkan batasan. Kamu nggak boleh masuk ke dalam kehidupan aku kalau kamu ingin mengacaukan hidupku. Nah, seolah-olah seperti itu ya. Jadi batasan yang kamu berikan itu seolah-olah kayak memberikan isyarat kepada mereka atau memberikan warning terhadap mereka bahwa kalau mereka memiliki niat yang buruk, sebaiknya mundur dan tidak diperbolehkan masuk ke dalam kehidupanmu. Nah, kamu tegas dengan itu ya guys ya. Dan itu akan memberikan kamu ruang untuk bertumbuh dan berkembang tanpa adanya hambatan dan gangguan daripada mereka ya. Sebaiknya kamu perlu menetapkan batasan mulai dari sekarang. Dan di sini lagi pesannya ya, kamu perlu mempelajari siklus atau pola pattern yang mereka terapkan ya untuk menghambat perkembangan kamu ya guys ya. Karena siklusnya akan seperti itu, terulang kembali ya. Kamu perlu mengamati dan mempelajari perilaku-perilaku toksik mereka agar kamu bisa mengantisipasi perilaku-perilaku toksik mereka berikutnya ya. Karena perilaku-perilaku toksik mereka ini terus bertumbuh dan berkembang ya, sesuai dengan peningkatan kualitas diri kamu dan kehidupan kamu ya. Mereka selalu mencari ide-ide untuk bisa menjatuhkan kamu atau menggagalkan apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu usahakan. Sebaiknya kamu di sini hanya sebagai pengamat atau mengamati tindak tanduk mereka tanpa memberikan reaksi apapun. Jangan reaktif terhadap kelakuan toksik mereka, karena itu akan memberikan kesempatan atau peluang bagi mereka untuk bisa terus mengembangkan kelakuan toksiknya mereka. Lebih baik berfokus sama kerjaan sendiri, diam, tidak mempedulikan dan mengabaikan semua perilaku mereka. Hanya cukup untuk mempelajari dan mengamati tindak tanduk mereka ya, agar kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk mengantisipasi perilaku-perilaku yang mungkin saja membahayakan dan merugikan dirimu ya. Jadi tak perlu kamu melibatkan diri, apalagi secara emosional kamu menanggapi kelakuan-kelakuan toksik mereka ya, karena itu tidak akan mengubah apapun ya dari diri mereka. Mereka akan tetap seperti itu. Justru reaksi kamu itu akan memicu mereka untuk bertindak lebih jauh atau untuk mengembangkan perilaku-perilaku toksik mereka. Jadi hentikan semua itu dengan membatasi diri dan tidak melibatkan diri dengan kelakuan-kelakuan toksik yang mereka buat-buat atau drama-drama yang mereka ciptakan, agar mereka di sini tidak mendapatkan apapun dari apapun yang mereka lakukan atau dari perilaku-perilaku toksik mereka itu. Nah, begitu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.